nggak sih kalian mikir, kenapa dulu di sekolah kita disuruh untuk bawa buku, tapi kita nggak pernah disuruh untuk mencintai buku? Kenapa di sekolah ada perpustakaan, tapi isinya dipenuhi buku-buku berdebu yang nggak pernah disentuh? Kenapa buku di Indonesia terasa seperti barang suci yang disimpan dan bukan untuk dijelajahi? Halo, saya Fedy Satrianiswari. Saya di sini bukan untuk menguliahi. Saya di sini cuma ingin sedikit bercerita dan juga bertanya bersama kalian. Saya yakin setiap dari kita pasti punya satu kenangan dengan buku. Entah itu buku pengantar tidur, novel pertama di masa remaja, atau bahkan buku pelajaran sekolah yang membuat kita trauma. Indonesia bukan negara yang miskin buku. Menurut Ikatan Penerbit Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019, ada kurang lebih 30.000 judul baru yang diterbitkan setiap tahunnya. Jumlah penerbit lebih dari 5.200. Indonesia bahkan punya pameran buku internasional yang terkenal, seperti Indonesia International Book Fair yang menjadi ajang prestisius di Asia Tenggara. Tapi, saat UNESCO mengukur minat baca lewat World Most Literate Nations, posisi Indonesia 60 dari 61 negara. Kita hanya unggul satu tingkat di atas Botswana. Sedih banget. Ironi? Pasti. Itu artinya kita bukan kekurangan buku, tapi kita kekurangan pembaca. Mari kita jujur. Sejak kecil, buku bukanlah teman. Buku lebih seperti PR, tugas, ancaman. Sistem pendidikan Indonesia selama bertahun-tahun terlalu sibuk mengejar kurikulum, bukan rasa keingintahuan. Hasilnya, Indonesia sangat pintar membaca, tapi miskin pemahaman. Dan kita sekarang hidup di era konten serba cepat, di mana satu video TikTok berdurasi 15 detik bisa lebih viral daripada satu novel sastra yang ditulis selama bertahun-tahun. Kita terbiasa mengonsumsi informasi yang instan, visual, dan cepat. Sehingga kegiatan membaca yang membutuhkan waktu, konsentrasi, dan keheningan menjadi seperti kegiatan yang membosankan. Ayo kita jujur, siapa di sini yang pernah membeli buku hanya karena covernya cantik? Atau karena rekomendasi dari BookTok, tapi sampai sekarang bukunya masih tersegel plastik? Atau kalian punya rak yang penuh dengan buku, tapi bukunya masih segel? Jangan malu, karena saya juga begitu. Fenomena ini punya istilah, namanya sundoku, yang berasal dari bahasa Jepang. Artinya, kita membeli buku, tapi kita tidak pernah membacanya. Jadi sebenarnya kita ini pemburu buku, bukan penjelajah halaman. Data dari toko buku Gramedia menyatakan bahwa selama beberapa tahun terakhir, buku dengan kategori terlaris adalah motivasi diri dan juga kisah cinta yang ringan. Judul buku seperti Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat, Filosofi Teras, Healing, berulang kali menduduki posisi puncak. Saya tidak bilang bahwa buku motivasi diri itu buruk ya, tapi ada satu tren yang menarik. Kita lebih suka buku yang memberikan afirmasi instan, bukan tantangan intelektual. Buku-buku self-help seperti ini dibaca bukan untuk menambah wawasan, tetapi sebagai pelarian instan. Kita haus afirmasi, bukan eksplorasi. Tapi apakah ini salah? Tentu tidak. Tapi kalau kita terus-terusan membaca tentang bagaimana caranya lebih sukses, lebih kaya, atau lebih tenang, kapan terakhir kali kita membaca buku tentang lebih paham, lebih tahu, atau lebih sadar?
literatur klasik, buku sejarah, filsafat, dan politik, penjualannya jauh di bawah. Bahkan karya sastrawan lokal seperti karya dari Pramoedya Anantatur lebih laris di luar negeri daripada di negeri sendiri. Ironis bukan? Selain budaya, kita juga berbicara soal realita. Akses. Di Indonesia, banyak sekali daerahnya yang tidak memiliki perpustakaan daerah yang aktif. Di Indonesia Timur, satu toko buku berjarak puluhan kilometer dari desa terdekat. Bayangkan, anak-anak dari pulau-pulau kecil yang ingin sekali membaca, tetapi satu-satunya buku yang bisa mereka temui adalah buku pelajaran sekolah yang mereka temui setiap tahunnya. Sedangkan kita di kota, kita bisa memesan buku lewat satu kali klik dari e-commerce. Literasi. Dalam konteks ini bukan hanya soal minat, tapi juga privilege. Namun di tengah segala kekurangan masih ada cahaya. Bisa kita lihat dari Gerakan Pustaka Bergerak Indonesia. Komunitas ini menyalurkan buku hingga ke pelosok negeri dengan menggunakan motor pustaka, kuda pustaka, bahkan perahu pustaka. Mereka membawa buku, bukan uang. Mereka membawa harapan. Atau bisa kita lihat komunitas Book for Papua yang mengirimkan buku ke pedalaman Wamena. Atau bisa juga taman baca inovator yang dibuat dari kontainer bekas. Mereka tidak menunggu negara. Mereka bergerak. Mereka membuktikan bahwa buku merupakan revolusi senyap. Saya percaya membaca adalah tindakan revolusioner. Membaca merupakan cara paling senyap untuk menolak diperbodohi, untuk menolak didikte. Membaca buku bukan hanya soal pengetahuan, tetapi bagaimana kita berani untuk berpikir sendiri. Buku pernah menjadi senjata Indonesia. Pada masa kolonial, buku-buku terbitan Balai Pustaka merupakan salah satu bentuk kontrol. Tetapi dari situ juga lahir perlawanan. Pramoedya Anantatur menulis tetralogi Bulu saat ia di penjara. Buku itu dilarang, dibakar, tapi tetap dibaca diam-diam. Karena buku adalah bahaya bagi mereka yang takut akan pemikiran merdeka. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa kita ubah? Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, mengubah narasi membaca dari kewajiban menjadi kenikmatan. Jangan paksa anak untuk membaca karena nilai. Biarkan mereka jatuh cinta dulu kepada cerita. Buku tidak harus yang berat-berat. Bisa jadi kamu mulai dari yang ringan seperti komik, novel, atau bahkan cerpen yang ada di Wattpad. Yang penting, mulai. Yang kedua, perbanyak ruang baca alternatif. Kenapa kafe ramai, tapi perpustakaan sepi? Karena suasananya berbeda. Kita butuh book cafe, kita butuh ruang diskusi. Kita butuh tempat di mana buku menjadi bagian dari gaya hidup. Yang ketiga, membuat membaca menjadi kegiatan sosial, bukan individual. Buat klub buku, buat diskusi ringan, bedah buku sambil ngopi, upload review buku di TikTok. Biarkan orang tahu bahwa membaca itu bukan kegiatan orang kesepian. Jangan biarkan buku hanya hidup di ruang sunyi. Yang keempat, mengukur buku dari tebalnya. Kadang, buku yang lebih tipis lebih mengubah hidup daripada ensiklopedia. Kita nggak harus baca Dostoyevsky. Kita bisa baca yang lain. Puisi singkat pun bahkan bisa membuat kita lebih merenungi diri sendiri. Yang kelima, baca ulang buku lokal. Indonesia punya ratusan penulis hebat. Tapi kita terlalu mengejar New York Times bestseller daripada merenungi suara-suara dari Sumatera, Sulawesi, atau Papua. Yang keenam, dorong pemerintah dan swasta untuk berinvestasi
di literasi. Bukan hanya perpustakaan formal, bisa jadi pojok buku di warung kopi, atau bahkan vending machine buku di stasiun. Saya percaya bahwa bangsa yang membaca adalah bangsa yang memimpikan hal-hal besar. Karena buku seperti mesin waktu. Dia membawa kita ke masa lalu, tapi mengarahkan kita ke masa depan. Tapi, buku tidak bisa berjalan sendiri. Dia butuh teman. Dia butuh kamu. Kalau satu buku bisa menyelamatkan satu hidup, maka 1000 buku bisa menumbuhkan satu bangsa. Bangsa yang besar bukan bangsa yang memiliki banyak gedung tinggi, tapi memiliki pikiran tinggi. Dan pikiran-pikiran tinggi ini lahir dari kebiasaan membaca. Kita sedang tidak kehabisan buku. Kita hanya kehabisan keberanian untuk membuka halaman pertama. Jadi sekarang pertanyaannya bukan lagi kapan terakhir kali kamu membeli buku, tapi kapan terakhir kali kamu membaca satu halaman dan membiarkan dirimu berubah karenanya?